Assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah. Ini tuh video pada waktu bulan puasa yang lalu ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2 bulanan yang lalu. Tapi aku baru sempat ngedit dan voice over sekarang. Jadi pada waktu bulan puasa yang lalu aku tuh beli oven tangkring di Shopee ya teman-teman. Kenapa aku beli oven tangkring? Karena lebaran tahun ini tuh aku jualan nastar ya teman-teman. Jadi aku butuh oven baru. Karena oven tangkring yang lama itu udah lama banget sehingga ada karat-karat sedikit gitu. Jadi aku nggak berani pakai. Nah, sebenarnya ada juga sih oven listrik, tapi itu kan ukurannya kecil. Jadi nggak mungkin juga kalau aku bikin kue nastar dalam jumlah yang banyak pakai oven listrik yang kecil. Nah, terus kenapa aku nggak beli oven listrik yang besar aja? Itu karena selain harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan oven tangkring, juga nanti kalau misalnya aku bikin kue kering dalam jumlah yang banyak untuk jualan kayak gitu, mungkin biaya listrik itu akan lebih mahal ya dibandingkan dengan gas. Jadi akan lebih hemat kalau aku pakai oven tangkring. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Aku ngerakitnya tuh lumayan cantik, dan kita juga dapet gratis loyang 3 pieces. Itu gratis loyang pizza ya teman-teman, tapi itu bisa dipakai juga untuk kue-kue kering. Nah, ini aku lagi bikin selai nanas untuk isian kue nastarnya ya teman-teman. Nah, ini aku bikin dari 4 buah nanas yang ukuran sedang, terus diparut ya teman-teman. Sebenarnya sih blender juga bisa, cuman aku lebih suka diparut supaya ada tekstur serat-seratnya gitu. Nah, terus ini aku masak tanpa gula dulu. Ini aku masak sampai airnya surut ya teman-teman. Untuk aromanya ini aku pakai 5 pieces cengkeh dan juga sedikit kayu manis. Setelah airnya surut, itu tadi aku masukin gulanya ya teman-teman. Gula putih itu aku masukin sekitar 300 gram. Nah, itu berair lagi karena kan karamelnya keluar, dan itu aku aduk-aduk terus sampai airnya tuh benar-benar menyusut sehingga bisa dipulung-pulung seperti ini. Nah, itu udah jadi, hasilnya cantik ya teman-teman. Nah, sebelum aku bikin kue nastar dalam jumlah yang banyak, ini aku bikin sedikit dulu ya teman-teman. Jadi ini aku bikin khusus untuk tester. Nah, untuk tester ini aku bagiin ke tetangga, terus aku bagiin juga ke saudara-saudara dan juga teman-teman kantornya Pak suami. Dan ternyata alhamdulillah yang orderan nastar aku itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aku dapat orderan sekitar 70-an toples ya, kalau nggak salah sekitar 76 toples. Alhamdulillah. Nah, jadi pada waktu itu aku cuman punya waktu 2 minggu ya teman-teman untuk menyelesaikan untuk bikin kue nastar 76 toples. Lumayan. Jadi setiap hari itu aku kerjain dari sekitar jam 7 pagi sampai sore gitu, sampai mau buka gitu ya teman-teman. Jadi sehari itu aku bisa ngerjain 5-6 toples. Dan alhamdulillah aku waktu itu dibantu sama Mang Ujang. Jadi kita kerjainnya itu berdua. Oh ya, aku mau sedikit review untuk oven tangkringnya. Jadi hasil kue nastar itu bagus ya teman-teman. Panasnya tuh merata, jadi nggak yang gosong bawahnya gitu, enggak. Jadi hasil itu merata. Cuman kita memang harus atur untuk besar kecil apinya ya teman-teman. Kalau aku sih pakai api sedang aja. Dan yang paling penting, posisi si loyangnya itu harus digonta-ganti gitu ya teman-teman. Kan kelihatan dari kaca tuh, misalnya yang paling bawah itu udah kelihatan agak sedikit-sedikit kekuning-kuningan. Jadi kita tuker loyang yang bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu. Jadi kematangan kuenya tuh bener-bener merata. Jadi aku cukup puas dengan oven tangkring ya teman-teman. Selain bahannya tebal, terus juga dia itu kan warnanya pink gitu ya, walaupun mungkin pink campur orange gitu, tapi nggak apa-apa, masih cantik sih menurut aku warnanya. Dan selain warna pink ada juga warna hijau, terus warna merah kalau nggak salah.
Nah ini sekarang aku lagi ngelepasin kue dari loyangnya pakai spatula aluminium yang tipis gini ya teman-teman. Nah itu aku beli spatulanya itu murah banget ya teman-teman, cuman 3.000 perak di toko perabotan gitu. Nah itu sekarang aku lagi mau nyusun kue nastar ke dalam toples ya teman-teman, dan setiap toples itu aku masukin silika gel. Nah silika gel itu fungsinya untuk menyerap udara yang masuk ke dalam toples, jadi si kuenya itu tetap kering, otomatis kuenya nggak cepat berjamur. Nah untuk si silika gelnya itu aku beli di toko bahan kue ya teman-teman. Satu plastik itu atau satu pak itu isinya itu kalau nggak salah 50 pieces, harganya sekitar 9 sampai 10 ribuan gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya, kok cara bikin kuenya nggak di spill sih gitu, nggak di videoin, nggak di record. Nah jadi aku juga mau kasih tahu ya teman-teman, kalau konten aku ini kan sebenarnya daily vlog, jadi aku tuh bukan konten masak memasak. Jadi kalau proses masak atau proses bikin kue-kue gitu biasanya aku record itu sepintasan aja gitu, sekilas aja, karena kan memang channel aku ini kontennya tuh daily vlog ya teman-teman, atau keseharian ibu rumah tangga. Jadi memang bukan khusus channel untuk masak memasak atau tutorial bikin kue gitu. Kalau untuk channel-channel seperti itu kan udah banyak banget ya teman-teman, bisa dilihat di TikTok ataupun di YouTube, itu teman-teman bisa lihat ya untuk cara bikin nastar, cara bikin selai nanas. Pokoknya semua jenis masakan dan kue-kue, untuk resep dan tutorial cara bikinnya itu kan kita udah gampang gitu di zaman now ini, kita tinggal cari di medsos, itu pasti ada gitu ya. Nah untuk jualan nastar kali ini sengaja aku order stikernya juga ya teman-teman. Jadi itu aku pesan di Shopee, pesan custom di Shopee supaya toplesnya tuh kelihatan lebih cantik aja. Nah ini tuh sebagian kue nastar yang udah aku bikin ya teman-teman. Ini paling kira-kira ada sekitar 25 toples, jadi masih banyak yang belum aku bikin. Alhamdulillah mereka pada suka, jadi selain rasanya enak, terus tampilannya juga glowing gitu katanya. Jadi mereka nyebutnya tuh nastar glowing. Alhamdulillah. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah pesen, udah order nastar glowing aku. Untuk Mbak Tutut yang udah pesan 10 toples, juga untuk PT Sahitur yang udah pesan 20 toples. Terus untuk Mbak Irma Bagindo, untuk Mas Bram, dan juga untuk teman-teman kantor Pak Suami, aku ucapin terima kasih banyak atas pesanan kue nastarnya. Nah, tapi selain itu juga aku mau minta maaf ya untuk teman-teman yang yang repeat order, terus yang order belakangan itu aku tolak gitu. Sebenarnya nggak enak banget ya untuk nolak orderan, tapi ya gimana lagi, waktu itu memang udah close order karena memang waktunya tuh udah nggak cukup gitu, udah mepet banget ke ke lebaran gitu. Dan semoga aja untuk lebaran tahun depan aku bisa open order lagi untuk kue nastar ini, dan semua orderan yang masuk itu bisa aku penuhi, amin amin ya rabbal alamin. Nah itu dia ya teman-teman, sepintas atau sekilas aktivitas atau kegiatan aku pada waktu bulan puasa tahun ini. Ya lumayan, alhamdulillah cukup padat, karena selain bikin nastar dari pagi sampai menjelang maghrib, itu kan aku juga harus tetap menjalankan kewajiban aku sebagai ibu rumah tangga, tetap masak gitu kan, tetap mempersiapkan untuk buka puasa, mempersiapkan sahur dan lain-lain. Oh ya, just info aja, untuk kue nastar ini per toplesnya itu harganya 90.000 ya teman-teman. Dan menurut teman-teman aku yang udah pada order, harga 90.000 itu termasuk murah dibanding dengan nastar yang dijual di bakery itu. Mereka bilang murah karena selain tampilannya cantik, glowing, terus rasanya juga premium, enak, nggak kalah dengan yang dijual di bakery itu gitu kata mereka. Alhamdulillah. Oh ya, ini bukan promosi ya teman-teman, just sharing aja. Lagian kan sekarang aku memang udah nggak jualan. Yang namanya jualan nastar itu kan identik pas lebaran aja, jadi cuma setahun sekali.
Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan manfaat dan sedikit menghibur kalian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin aku sampai ke menit terakhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.